Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai pengantar desain pelatihan. Pengantar desain pelatihan ini akan disampaikan pada mata kuliah desain pelatihan. Sebenarnya, mengapa kita harus belajar tentang pelatihan? Faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mendorong praktik pelatihan itu sendiri? Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Di sini disebutkan bahwa praktek pelatihan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Jadi ketika organisasi menginginkan produktivitas yang berlebih, biasanya selain modal dari perusahaan sendiri, mereka akan meningkatkan kemampuan karyawannya melalui sebuah pelatihan. Kemudian perusahaan juga menginginkan kondisi yang safety terhadap karyawannya, maka karyawan akan diberikan pelatihan mengenai safety. Kemudian faktor yang berikutnya adalah terkait dengan peningkatan kemampuan karyawannya. Ada juga penurunan ekonomi, itu juga mempengaruhi perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya karena mungkin modal tidak mencukupi atau karena ekonomi perusahaannya tidak stabil, maka hal yang perlu mereka berikan adalah pelatihan kepada karyawan atau coaching dari atasan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga produktivitas itu sendiri bisa naik. Kemudian pengembangan karyawan. Jadi pelatihan bisa dalam jangka pendek ataupun berpengaruh dalam jangka panjangnya nanti terhadap karyawan itu sendiri. Kemudian karena karyawan itu juga membutuhkan pengembangan self development itu sendiri. Jadi ketika mereka merasakan bahwa mereka dikembangkan, mereka akan bertahan. Jadi employee retention itu juga merupakan salah satu faktor yang mendorong pelatihan. Faktor yang terakhir adalah peningkatan pelayanan. Biasanya perusahaan yang menginginkan peningkatan pelayanan, mereka akan memberikan pelatihan mengenai customer service. Dalam Human Resource Practice Management, di mana sih letak dari pelatihan itu sendiri? Jadi pelatihan itu sendiri berada pada posisi developing good labor. Jadi untuk mengembangkan karyawan yang baik dalam perusahaan. Lalu apa sih definisi dari pelatihan itu sendiri? Definisi dari pelatihan adalah sebuah perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memfasilitasi karyawannya belajar mengenai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan pekerjaan mereka. Kompetensi itu sendiri apa? Kompetensi itu sendiri mencakup pengetahuan, keterampilan atau perilaku yang sangat kritis atau yang sangat penting untuk kesuksesan kinerja mereka.
Dan tujuan pelatihan itu sendiri adalah yang pertama untuk memastikan karyawan itu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menekankan pada program-program pelatihan yang dapat diterapkan pada aktivitas-aktivitas keseharian mereka. Kemudian juga untuk mendapatkan keuntungan kompetitif sehingga perusahaan dapat menghasilkan intelektual kapital. Jadi ada modal intelektual. Kemudian bagaimana sih pelatihan yang baik? Pelatihan yang baik adalah pelatihan yang memenuhi konsep high leverage training. High leverage training itu apa? Dicirikan oleh yang pertama itu terkait dengan strategic bisnis perusahaan dan sasaran perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan desain instruksional yang itu dapat meningkatkan atau memastikan pelatihan berjalan dengan efektif. Kemudian dapat dibandingkan atau studi banding terhadap program-program pelatihan di perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah dapat membantu karyawan belajar secara terus-menerus. Jadi ada sebuah kondisi yang mengharuskan mereka belajar secara terus-menerus. Di sisi lain, selain pelatihan itu memiliki efek yang positif, pelatihan dapat memberikan efek yang negatif terhadap perusahaan. Kenapa bisa memberikan efek negatif? Biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pelatihannya mungkin tidak berkaitan dengan permasalahan atau strategi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, pelatihannya tidak menggunakan desain pelatihan yang tidak sistematis. Kemudian yang terakhir, pelatihannya tidak dievaluasi, sehingga pelatihan hanya pelatihan tapi tidak dilihat seberapa besar pengaruhnya atau efek atau dampak terhadap peningkatan kinerja karyawan. Kenapa sih pelatihan itu dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah perusahaan? Di sini dijelaskan bahwa tadi ada beberapa tuntutan atau faktor-faktor yang mempengaruhi mendorong dilakukannya pelatihan. Dampaknya adalah terhadap pengembangan teknologi, kemudian pengembangan pengetahuannya secepat, bisnis global, adanya pengembangan e-commerce untuk menarik, mempertahankan, dan mendorong karyawan sehingga pelatihan itu dilakukan. Ketika pelatihan itu berhasil dilakukan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang kompetitif, di mana perusahaan akan mampu untuk mempertahankan dan memperoleh market share dalam sebuah industri. Gambarannya seperti ini, keterkaitan pelatihan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Jadi ketika pelatihan itu sendiri diberikan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Jika kinerja karyawan meningkat, maka hasil dari bisnis pun akan meningkat. Sekian, terima kasih.